Kalian pasti udah pada tahu kan soal wacana program vasektominya Kang Deddy Mulyadi yang akan ditargetkan khusus untuk masyarakat miskin. Berita itu menuai pro dan kontra di mana-mana. Tapi aku pribadi ada di pihak yang sangat pro dengan program itu. Kenapa? Aku cerita by experience ya. Jadi aku pernah menjadi seorang co-host bedah rumah di GTV dulu. Nah, di mana acara itu menyasar orang-orang yang berada di garis kemiskinan yang rumahnya kurang layak huni. Kita bantu untuk bedah rumahnya. Dan beberapa dari mereka yang aku temui, kebanyakan mereka adalah, mohon maaf, orang-orang yang berada di garis kemiskinan yang penghasilannya sangat sedikit per harinya, tetapi hampir semua dari mereka anaknya banyak. Sekali lagi, banyak. Ada satu keluarga yang aku temuin dulu tahun 2019 sebelum COVID. Itu seorang bapak yang berprofesi sebagai tukang sampah pemulung, dan istrinya itu sebagai buruh cuci serabutan hari-harinya. Anaknya tahu ada berapa? Ada 10. Anaknya ada 10 orang, dengan sangat sadar melahirkan 10 anak dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Kalian bisa bayangin nggak? Masuk akal nggak sih? Masuk logika nggak sih ketika kalian berada di bawah garis kemiskinan, ekonomi semrawut, tapi kalian berani punya anak sampai 10 orang, 10 biji gitu. Pada saat itu yang ada di hatiku adalah, kok bisa ya terjadi seperti ini? Apakah Pemdanya itu tidak mensosialisasikan KB? Atau apakah orang-orang terdekatnya tidak menyarankan untuk punya anak 1 atau maksimal 2 gitu? Atau mungkin ya apalah, maksudnya dikasih tahu supaya tidak terus beranak pinak sampai banyak. Aku yang ada di pikiranku tuh saat itu bukan berarti aku tidak empati ya pada suatu keadaan itu, bukan berarti aku nggak empati, bukan berarti aku nggak simpati, tapi lebih kepada aku melihat masalah itu aku langsung kepikiran solusinya. Jadi ketika aku melihat suatu masalah, aku tuh langsung berpikir, kalau kayak gini nih penyebabnya apa ya? Terus solusinya gimana ya? Langsung kayak gitu. Jadi ketika aku melihat kondisi si Bapak A ini yang berprofesi sebagai pemulung dan anaknya 10, aku sangat-sangat prihatin tapi juga kesel gitu loh. Kenapa sih Pak harus punya anak 10 banget gitu? Karena melihat kondisi anak-anaknya tuh sangat sedih gitu, sangat memprihatinkan sekali. Banyak yang putus sekolah, ada yang kurang gizi, terus juga macam-macam lah pokoknya. Kalau kalian bilang masih berpegang teguh pada konsep banyak anak banyak rezeki, itu ngawur, itu salah banget. Kenapa? Karena kenyataannya tidak seperti itu. Jadi menurut aku, orang yang berada di bawah garis kemiskinan tapi dengan sadar memutuskan untuk punya banyak anak, itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena dia dengan sadar juga mentelantarkan anaknya sendiri, dan dia dengan sadar menaruh resiko besar pada kehidupan anaknya yang gak tahu apa-apa tiba-tiba lahir. Apalagi yang di tengah-tengah kota, itu biasanya mereka jadi gelandangan, jadi gembel, suruh ngamen, suruh apa. Bahkan aku pernah lihat anak kecil itu ngelem, mencontoh orang tuanya sendiri. Itu apa kalau bukan kejahatan coba? Itu apa, bayangin, kalau bukan kejahatan itu apa namanya? Karena memang akar dari rantai kemiskinan yang tidak pernah putus ini adalah dari orang-orang yang tidak aware dengan hal ini, orang-orang yang berpikir bahwa ya udah, yang penting punya anak aja dulu, nggak tahu ntar gimana ngurusinnya. Itu kan bodoh banget gitu loh. Apalagi mereka berlindung di balik agama, berlindung di balik keyakinan embel-embel percaya pada Tuhan. Kalian mau tahu, orang-orang yang aku temuin yang ada di bawah garis kemiskinan itu sholat aja enggak. Nih ya, kalau memang mereka itu bawa-bawa agama, bawa-bawa dalil begini begitu spiritual segala macam, mereka sholat aja enggak. Bayangin, udahlah hidupnya miskin, sholat pun enggak, terus mereka mengandalkan Tuhan. Tuhan juga bingung, gimana, mohon maaf, ngerti nggak sih? Kayak terus ada lagi yang ngomong apa, kebebasan hak manusia dikebiri oleh apa, itu kan tugas pemerintah, harusnya bisa menjadikan rakyatnya lebih makmur. Negara maju di luar sana juga nggak ada yang rakyatnya bandel-bandel kayak gitu. Semua mereka disiplin, mau diatur, makanya mereka maju. Jadi negara maju itu bukan melulu tentang pemerintahannya aja, tapi juga rakyat yang seperti apa, bangsa yang seperti apa. Jadi kalau memang kita aja nggak punya kriteria bangsa maju, ya gimana mau punya pemerintahan yang maju juga gitu loh. Jadi kalau cuma bisa komplain, bikin anak komplain ke pemerintah, mengadu, nggak akan putus selamanya. Rantai itu akan terus menerus, tidak akan pernah putus. Jadi
dari program vasektominya Kang Deddy Mulyadi, aku support banget, semoga bisa terrealisasi dengan baik, dan kalau bisa itu serentak dilakukan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, nggak cuma di Jawa Barat aja. Karena itu jauh lebih realistis, jauh lebih humanis, dan semoga itu bisa menyelesaikan salah satu akar masalah yang ada di negara ini yang sudah bertahun-tahun tidak ada ujungnya. Semangat Kang Deddy Mulyadi!